Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Director of Capson Asia Servitama dan CSA tentang 7 tekanan psikologis dunia kerja atau bisnis. Nah, ini sekali lagi semuanya akan bermuara dari sebuah solusi yang bisa Anda temukan di TML ya. Jadi TML ini hadir sebagai pilihan alternatif, sebagai prinsip hidup dan juga kepemimpinan di tengah perkembangan teknologi dan informasi. Ini sengaja saya alang-alangin biar nggak kelar hari ini karena dari apa yang menjadi sebuah pengalaman ketemu langsung dengan Pak Eloy ini nggak pernah bisa selesai dengan waktu yang singkat. Jadi boleh, saya masih meyakini kalau kita bicara masalah spesialisasi Pak Eloy kan ini balik lagi nih, kalau orang bertanya kok Mas Daril dan juga Pak Eloy kenapa masuk ke dalam poin 7 tekanan psikologis ya, bicara masalah spesialisasi itu kan sekolahnya aja butuh dana khusus, pengalamannya juga luar biasa. Pak Eloy, seperti contohnya Pak Eloy lah, orang yang spesialis berbicara di bidang TML, itu kan nggak setahun 2 tahun belajarnya, ada jatuh bangunnya, mengikuti proses-proses kehidupan yang sepertinya itu nggak pernah terpikir terjadi, tapi terjadi gitu loh. Dan bahkan Pak Eloy mengatakan ada sisi negatifnya. Boleh nggak Pak Eloy di-review sedikit lagi, apa saja sisi negatif yang atau dark side-nya dari spesialisasi ini sendiri? Kok bisa masuk ke 7 poin yang perlu diperhatikan? Yes, Mas Daril, dan tadi saya sampaikan begini ya, kita sampaikan dulu. Tidak semua spesialisasi yang dimaksudkan dalam kalimat Alain de Botton ini. Spesialisasi seperti kita, itu seperti saya, mengajarkan TML atau tadi, sejak pagi sampai jam 4:30 tadi itu saya ngajar. Dan itu bisa langsung bersentuhan dengan penikmat dari jasa, manfaat yang kuberikan. Maka spesialisasi di situ menjadi good, menjadi oke. Tetapi ada spesialisasi di dalam industri-industri tertentu yang begitu spesialisasinya mereka, tapi nggak bisa melihat hasil dari karyanya itu secara cepat dan secara nyata. On progress ya. Karena tadi itu Alain de Botton mengatakan kita manusia yang mau tuh melihat hasil karya kita itu dalam waktu yang relatif singkat. Maka dia memberikan contoh seperti kita menonton pertandingan sepak bola atau kita menonton film di bioskop. Kita kenapa suka? Karena nggak lama, 2 jam selesai. Kalau menjadi 2 minggu atau 2 bulan, kita pasti tidak happy. Dalam pekerjaan juga begitu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang very specialized dan tidak semua. Ada, tadi betul Mas Daril bilang saya specialized dalam bidang let's say TML atau leadership, organizational culture, tapi spesialisasi itu langsung bersentuhan dan saya lihat manfaat dari apa yang saya kerjakan. Tetapi semakin hari semakin banyak spesialisasi tertentu yang dia tidak langsung tidak melihat makna, meaning, manfaat dari apa yang dia kerjakan. Karena di dalam proses bisnisnya, di dalam chain-nya itu, rantai bisnisnya itu, antara dia dengan si penikmat akhir, end user-nya terlalu jauh. Dan itu yang kemudian menyebabkan terjadi tekanan di dalam jiwanya. Sehingga akhirnya Alain de Botton mengatakan kepada para pemilik perusahaan, para manajer, bahwa ayo manage-lah tim Anda seperti memanage toko kue katanya. Apa itu? Berikan mereka pekerjaan yang dalam hitungan 1, 2, 3 bulan itu mereka bisa melihat manfaatnya. Bahkan bisa pertemukan mereka atau biarkan mereka melihat testimoni dari orang-orang yang menggunakan hasil kerja mereka itu. Kalau memang rantai pasoknya itu chain dari bisnisnya terlalu panjang dan ada orang-orang yang mengerjakan 1, 2, 3 hal dan dia nggak bisa melihat manfaat dari apa yang dia kerjakan, kumpulkanlah testimoni dari orang-orang yang menggunakan itu supaya mereka bisa melihat, oh pekerjaanku itu bermanfaat kepada orang yang sakit itu ya.
Hmm, Itu yang penting. Jadi spesialisasi tidak semuanya, tapi oke. ada spesialis tertentu yang kemudian perlu dibantu supaya dia lihat makna dari apa yang dia kerjakan. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Pak Eloy, ini kita coba ke WhatsApp dulu ya, Pak Eloy, ya. Ada Silakan. beberapa pertanyaan dan juga komentar. Yang pertama dari Rini. Selamat malam, Pak Eloy. Mas dari lagi. Thank you, Ibu Rini. Saya mau langsung menanyakan Pak Eloy. Hampir 12 tahun saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dan jujur, awal-awalnya saya begitu menikmati. Sehingga kok pekerjaan ini atau profesi yang saya jalani ini, itu punya makna ya buat diri saya. Tapi lama-kelamaan kok mulai jenuh akibat mungkin rutinitas yang monoton, yang itu-itu saja. Nah, bagaimana caranya agar saya bisa kembali menemukan meaning atau makna dalam aktivitas yang saya lakukan? Dan apakah dengan pemahaman TML ini bisa dengan cepat atau butuh proses untuk menemukan makna yang hilang tersebut? Terima kasih. Wow, luar Silakan. biasa Bu Rini. Saya jawab dari pendapat Alain de Botton dulu ya. Ya. Beliau mengatakan begini, makna hidup, meaning, datang dari melayani orang lain. Hmm. Dan keuntungan bisnis datang dari melayani orang lain. Jadi Oke. bagi Alain de Botton, dan sampai di sini saya setuju, Hmm. bahwa kalau Bu Rini merasa kehilangan meaning di tempat kerja, Mhm. bisa jadi karena sisi melayani itu menjadi hilang. Hmm. Karena makna hidup, meaning of life, datang dari melayani orang lain. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah Bu Rini di dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, itu sadar sesadar-sadarnya, I am doing this to serve others. Nah, itu dari Alain de Botton. Nah, saya sekarang masuk ke TML. Ya. Di dalam buku TML ada satu bab, itu saya menuliskan mengenai meaning of life. Mhm. Dan itu ada 5 tahapan, Mas Daryl. Tahapan yang pertama adalah knowing God and yourself. Mengenal Tuhan dan diri sendiri, apapun iman, agama, keyakinannya. Dari knowing, mengenal Tuhan dan diri sendiri, nanti saya mengatakan pasti akan muncul di tahap yang kedua. Apa itu? Berbicara mengenai loving God and others. Mencintai Tuhan dan mencintai orang lain, apapun agama, suku, dan tipe kepribadiannya. Dari loving others, itu nanti berbicara mengenai serving others. Nah, ketemu dengan Alain de Botton ini. Kalau dia dari awal sudah serving others, saya TML ada di nomor 3. Nggak mungkin bisa melayani orang lain kalau kita tidak mencintai yang menciptakannya. Nggak mungkin kita bisa mencintai yang menciptakan manusia kalau kita tidak mengenalnya. Jadi knowing kepada loving. Loving kepada serving yang ketiga. Nah, yang keempat nanti berbicara mengenai enjoying. Menikmati. Dan kalau saya di nomor 4 sudah menikmati di dalam melayani orang lain, artinya saya menikmati pekerjaan itu, maka muncul yang terakhir namanya sharing. Kita akan menceritakan pekerjaan itu. That's why mungkin Mas Daryl juga, ya ampun nih Om Elo ya, dari 1000 tahun lalu gue bareng dia ngomong TML, ini malam ini TML lagi. Memang karena begitu Mas Daryl. Kenapa? Karena tahapannya adalah begitu, dari knowing, mengenal, yang kedua mencintai, dari mencintai kemudian melayani, dari melayani orang lain, karena itu bagian untuk melayani sang pencipta itu, maka enjoying, aku mencintai, aku menikmati ini, dan karena itu lah gue disuruh sharing apa lagi, wong ini yang paling aku sukai. Oke. Itu kira-kira Mas Dani. That's a meaning atau makna ya. Pak Eloy, 1 menit loh. Cepat banget. Kan nggak habis kan kalau kita bahas poin yang terakhir kan. Ya udah sepakat. Saya Ya. menyampaikan bahwa Mas Daryl sebuah kehormatan bisa berbagi panggung dengan Mas Daryl. Terima kasih. Dan tentu saja semua teman-teman yang ada di Radio Smart FM selalu kehormatan untuk berbagi panggung. Dan senang sekali karena kita nggak ada capeknya, nggak ada lalahnya, sampai larut malam tetap menginspirasi Indonesia. Karena ada meaning di sana. Yakin banget saya. Ada meaning di sana dan kita memang tidak tahu berapa orang yang mendengarkan kita sih. Berapa orang yang hatinya iya benar-benar. Dan berapa orang yang benar-benar tertransformasi. I don't know.
Tetapi kita satu hal, kita ikhlas, kita niatkan semua perjuangan ini, dan kita yakin pasti ada manfaatnya untuk Indonesia dan untuk para pendengar. Demikian Mas Daryl. Wow, next week kita akan bahas finalnya tentang poin yang ketujuh yang mungkin masih perlu menjadi sebuah perhatian ketika Anda memang sudah merasakan sebuah tekanan di bidang pekerjaan. Tapi kita masih rahasiakan ya Pak Eloy ya. Yes! Nah, nanti kita rahasiakan ya. Demikian malam hari ini, terima kasih sepertinya sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa Anda bisa coba like, comment, share, dan juga subscribe video-video yang sudah kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM, termasuk video perbincangan saya dengan Pak Eloy Zaluku di program Smart Motivation. Kita ketemu lagi pekan depan, malam hari. Coba kita ajak Anda untuk lebih merenung tentang kehadiran manusia di muka bumi, termasuk saya, Anda, dan semuanya. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku, katakan, yes I can, keep the smile, be the character. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa. Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluku, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.